akan melanjutkan sesi kita inspirational speech oleh Pak Hairul Tanjung. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Hairul Tanjung. Oke, dan tentunya sebagai informasi acara hari ini diselenggarakan oleh Transgroup, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beauty Indonesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7 dan Insert Live. Dan acara ini juga didukung penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk LPS Financial Festival 2025. Pemirsa, kita akan segera mulai saja sesi yang sudah ditunggu bersama-sama oleh teman-teman mungkin dari kemarin gitu ya. Kita akan berbincang langsung bersama dengan mentor kita bersama. Betul. Yang tidak hanya mengajari kita cara bekerja ya Pak, tapi juga bersikap begitu ya. Dan juga mengenali orang, karakteristik orang dan bagaimana caranya bekerja dengan keras dan cerdas. Betul, dan tentunya sosok yang memberikan kesempatan bagi banyak orang ya. Kemarin kita dengerin kisahnya Raffi Ahmad, tadi juga kita dengerin Marcel dan juga pokoknya banyak banget orang yang hidupnya ini turut tersentuh dan juga turut dibantu ya dengan kehadiran sosok yang satu ini. Samping tentang Pak Cete adalah nggak pernah pelit berbagi ilmu. Jadi tentunya kita mungkin ucapin terlebih dahulu terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk meluangkan waktunya di inspirational speech kali ini. Dan tanpa buang waktu lagi kami akan persilahkan dialog spesial bersama dengan Bapak Hairul Tanjung dipandu oleh rekan terbaik saya Syarifah Rahma. Baik. Oke teman-teman, ini sebuah kehormatan ya tentunya bagi saya untuk bisa memandu sesi Inspirational Talk kali ini karena sesi ini sangat spesial dan saya bisa sampaikan bahwa teman-teman yang ada di sini sangat-sangat beruntung karena berkesempatan untuk belajar langsung, mendapatkan inspirasi langsung dari sosok yang luar biasa. Bahkan ada satu orang yang sempat menyebutkan ke saya ya bahwa there will be no other man like him, like Bapak Hairul Tanjung, karena memang karirnya luar biasa. Dimulai dari, Bapak mohon maaf kemarin ya sempat disampaikan begitu ya dari susah, kemudian pelan-pelan membangun bisnis, kemudian sampai bisa menjadi sosok yang berguna bagi begitu banyak orang hingga saat ini. Dan tentu kita akan mendapatkan inspirasi dari Bapak Hairul Tanjung. Namun sebelum itu marilah kita simak tayangan spesial berikut ini. Kisah perjalanan Bapak Hairul Tanjung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khairul Tanjung terlahir dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah pada tanggal 18 Juni 1962. Anak kedua dari 6 bersaudara ini tumbuh besar di Gang Abu, kawasan Batu Tulis yang menjadi kantong kemiskinan di salah satu sudut kota Jakarta. Dibatasi dengan dinding-dinding sempit inilah 8 orang keluarga Khairul berdesakan. Ia juga harus berbagi ruang hidup dengan para tetangganya. Emang zaman ini lu hidup udah apa? Meskipun kemiskinan mendera keluarganya, tak sedikit pun mengecilkan semangat ayah dan ibunda tercintanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi Khairul dan kelima saudaranya. Di sebuah sekolah milik Belanda di Bilangan, Jakarta Pusat inilah Khairul mengenyam pendidikan dasar hingga ke tingkat lanjutan pertama. Sejak kecil, bakat dagang Khairul sudah mulai tumbuh. Ia kerap mencari tambahan uang saku dengan berjualan es mambo dan jajanan lainnya. Ia dulu dipanggil anak singkong, sebuah panggilan yang berarti anak kampung yang hidup sederhana, bahkan hidup dalam kemiskinan. Hai. Hai Rul. Hey, gimana? Bis kita untuk study tour besok. Gue udah cek di PO tempat bapak gue kerja. Suatu hari, Khairul ingin sekali ikut study tour dengan kawannya ke Yogyakarta. Namun, ia tak memiliki uang untuk membayar ongkos yang hanya Rp15.000. Tak kehabisan akal, ia pun membantu teman-teman SMP-nya untuk menyiapkan kendaraan study tour.
Sayangnya ia hanya mendapatkan Rp5.000 dari jerih payahnya itu. Ia pun urung ikut study tour karena uangnya tak cukup. Dengan berdalih adanya urusan keluarga, Khairul pun menyembunyikan kesedihannya dan melepas teman-temannya pergi. Selepas masa SMP, karena desakan ekonomi, Khairul tak lagi bisa bersekolah di sekolah swasta. Khairul memilih mengenyam pendidikan lanjutannya di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta. Inilah sekolah yang menyimpan kenangan masa remaja yang sangat indah. Kenangan yang ia simpan dalam-dalam hingga sekarang. Tak jarang ia menghelat acara temu alumni. Tak hanya untuk sekedar melepas kangen atau silaturahmi, tapi juga menghimpun potensi alumni Budut untuk bakti pada negeri. Tentu ia tak pernah melupakan pahlawan tanpa tanda jasanya. Dalam sebuah kesempatan bersua dengan guru tercinta, ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya pada guru yang telah membimbingnya. Saya dulu mungkin tidak sempat atau tidak pernah juga terpikir untuk mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Oleh karenanya pada hari ini, saya dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan amal dan kebaikan bapak-bapak dan ibu sekalian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai lepas SMA, lagi-lagi himpitan ekonomi terasa kian menyesakan dada. Biaya kuliah dalam setahun 75.000 harus dibayar dalam minggu ini. Tenang ya Yul, beberapa hari ini nanti ibu kasih uangnya. Iya, udah kamu beres-beres dulu. Iya Pak. Berbekal uang dari menggadaikan kain halus kesayangan ibunda tercinta, Khairul akhirnya bisa duduk di bangku Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Itu hasil dari ibu menggadaikan kain halus ibu. Peristiwa tersebut sontak menjadi tamparan besar di hidupnya. Sejak itulah terpatri keinginan dalam diri Khairul untuk bisa keluar dari pelik kemiskinan yang mengungkungnya. Dan serius ya nak? Kepandaian Khairul melihat celah akan adanya peluang bisnis terasah dengan cepat di masa kuliah. Berapa kok? Makasih kok. Oh, kok. Loro. Ini fotokopi ini berapa? Memanfaatkan rekanannya, Khairul memulai usaha fotokopi sebagai bisnis pertamanya. Gua kasih lo pego aja lah. Gimana? 150. Iya. Dari pendapatan bisnis yang dikelolanya ini, Khairul membiayai kuliahnya hingga menghantarkan dirinya menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional dan meraih gelar dokter gigi di tahun 1987. Saya memulai usaha dari kampus. Kenapa? Karena di kampus itu saya ada. Mulailah dari sesuatu yang Anda bisa kontrol. Mulailah dari sesuatu yang Anda bisa pegang. Alih-alih menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, Khairul Tanjung memilih untuk menekuni dunia bisnis. Insting bisnis yang kuat menuntun dirinya merintis sebuah pabrik sepatu. Setelah 3 bulan terlunta-lunta dalam ketidakpastian, bisnis alas kaki miliknya ini mampu menggerakkan roda perekonomian dan berkembang pesat. Tahun 1994, Khairul memilih untuk meninggalkan rekanan dan industri yang tengah digelutinya itu. Khairul Tanjung melangkah pasti seorang diri merintis impiannya menjadi pengusaha yang sukses dan mandiri.
Di tahun yang sama, 1994, Khairul Tanjung menempatkan hatinya pada seorang gadis yang telah 2 tahun dekat dengannya. Dialah Anita Ratnasari, seorang biduan cantik adik kelasnya semasa kuliah. Latar belakang keluarga yang berbeda membuat rumah tangga yang dijalani Khairul bersama Anita terasa berwarna. Peran Anita sebagai seorang istri begitu besar dalam mendorong keberhasilan Khairul. Tak pernah sedikit pun Anita mengeluh akan kebiasaan Khairul yang kerap tenggelam dalam pekerjaannya. Di lubuk hatinya yang terdalam, Anita yakin suami terkasihnya Khairul melakukan yang terbaik untuk masa depan dirinya dan keluarganya. Sebuah perubahan besar terjadi di tahun 1996. Kelahiran putri pertamanya, Putri Indasari, yang bersamaan dengan keluarnya keputusan kepemilikan Bank Mega atas namanya, menjadi berkah bagi keluarga kecil Khairul Tanjung. Meski kesibukan kerap menyita sebagian besar waktunya, namun saat di rumah, Khairul tak segan-segan turun langsung merawat anak-anaknya. Tak hanya seorang eksekutif bisnis yang piawai, Khairul Tanjung juga seorang sosok ayah yang hebat untuk kedua anaknya, Putri dan Putra. Saat senggang bersama kedua buah hatinya ini adalah saat-saat yang paling berharga dan selalu dinanti oleh Khairul. Berkat kasih sayang, dukungan dan perhatian dari istri dan kedua anak tercinta inilah, Khairul Tanjung kian termotivasi untuk terus melangkah maju. Semangat selalu menyala-nyala. Begitulah Khairul Tanjung. Sebagai seorang pengusaha, visioner, dan juga ketua Komite Ekonomi Nasional, setiap keputusan dan pergerakan Khairul kerap melahirkan inovasi yang mengguncang. CT Corp adalah bukti nyata buah manis dari kerja keras dan pemikiran bisnisnya yang cemerlang. Dalam banyak kesempatan, ia selalu mengawasi dan memberi motivasi bawahannya agar kompak dan memiliki esprit de corps. Proud terhadap the company di mana dia bekerja, work, ya, bangun spirit of militancy. Ya. Coba bayangkan, karena militan teroris mau bom bunuh diri, dia mau mati untuk tujuannya, itu militan. Ya. Itu militan yang negatif. Kita mau militan yang positif. Dia nggak perlu mati buat perusahaannya. Saya nggak perlu minta sampai saat ini, sampai begitu. Cukup setengah mati aja. Tak sekedar berorientasi pada keuntungan semata. Keputusan demi keputusan yang dibuat Khairul didasarkan pada cita-cita besarnya membentuk Indonesia baru menuju ke arah yang lebih baik. Kita siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang kedua, jangan lupa, kita melakukan kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Tak ayal di penghujung tahun 2011, Globe Asia menobatkan Khairul Tanjung sebagai Man of the Year. 30 tahun sudah Khairul bergelut di dunia bisnis. Kerja keras dan konsistensinya berhasil mengembangkan payung CT Corp sehingga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 75.000 jiwa. Namun Khairul tak akan pernah lupa dari mana dirinya berasal. Ia membangun CT Foundation, sebuah yayasan yang menampung dan mendidik anak-anak kurang mampu namun memiliki potensi. Kepeduliannya ini semata-mata ditujukan untuk mengentaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Satu hal yang Khairul selalu ingat, kesuksesan yang diraihnya ini tak terlepas dari doa dan dukungan sang ibunda terkasih Halimah. Dari Halimahlah Khairul belajar arti sebuah perjuangan hidup. Dari Halimah jua Khairul membangun mimpinya. Baginya, ibu adalah permata yang selalu ia simpan di lubuk terdalam hatinya. Setiap doa dan langkahnya ia persembahkan bakti yang paling tulus untuk ibunda tercinta. Bapak Ibu, rekan-rekan, langsung saja
Please welcome the one and only Bapak Khairul Tanjung. Apa kabar Pak Cete? Baik, alhamdulillah. Saya sampai bingung sejujurnya Pak harus mulai dari mana. Karena pengalaman saya 5 tahun bergabung dalam CT Corp begitu ya, dalam Transmedia. Ada begitu banyak pelajaran yang diajarkan oleh Bapak. Mulai dari bagaimana cara bekerja, bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara attention to details, itu yang disampaikan berkali-kali oleh Bapak Khairul Tanjung. Dan saya beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung apa yang sebetulnya membuat Pak Khairul Tanjung ini adalah seorang Khairul Tanjung begitu ya. Persepsi atau mindset apa yang menjadikan Anda seorang Khairul Tanjung, Pak Cete? Iya, sebenarnya apa yang Anda lihat semua pada hari ini adalah sebuah proses yang panjang sekali. Ya, tadi sudah dilihat dari masa kecil saya, terus masa remaja saya, sampai dewasa sampai hari ini, itu adalah sebuah proses yang menjadikan seorang Khairul Tanjung pada hari ini. Ya, Khairul Tanjung hari ini tidak akan ada Khairul Tanjung kalau dia tidak melalui sebuah proses yang panjang seperti yang Anda saksikan tadi di dalam tayangan yang ada. Jadi saya pernah jadi orang miskin. Tadi rumah itu rumah asli, rumah petak ukurannya 3 kali 8 meter yang gak ada WC-nya di dalam. Jadi kalau saya harus buang air, saya harus ke luar rumah, ke belakang, bukan WC umum biasa, tapi sebenarnya adalah got, ya, selokan yang dikasih balok, ya, untuk bisa jongkok, dan sengnya setengah badan, dan sengnya itu ya seperti tadi, ya, sudah bolong-bolong. Jadi kalau saya berdiri itu segini. Ya, kalau saya jongkok itu bolong-bolongnya saya bisa ngintip ada orang yang ngantri apa enggak gitu. Ya, jadi saya sudah melewati itu, lalu melewati masa remaja dengan segala dinamikanya, mulai cari uang. Ya, saya kebetulan alhamdulillah saya di sekolah Katolik waktu itu SD SMP. Dan pada saat itu saya dilatih untuk berjualan. Jadi setiap keluar turun main ibaratnya gitu ya, istirahat, saya itu diharuskan untuk menjual es mambo atau kacang atau kue-kue. Ya, di luar kelas. Nah, kalau seandainya es mambo saya jual itu habis, maka saya dapat upah 1 harga es mambonya. Kalau seandainya jualannya nggak habis, maka yang saya dapat upahnya itu adalah 1 es mambo atau 1 kacang atau 1 kue tadi. Nah, pelajaran itu sangat berharga ternyata. Kenapa? Karena saya sudah mengenal yang namanya uang di saat dini. Saya sudah mengenal bertanggung jawab terhadap dagangan yang saya kuasai. Saya bertanggung jawab ya untuk menghitung berapa sisa es mambo, berapa uang yang saya dapat. Lalu saya setorkan. Ya, itu adalah sebuah proses yang akhirnya saya bisa memahami ya cara berhitung uang, cara bertanggung jawab, cara berjualan pada saat usia saya masih sangat dini. Ya. Lalu bergerak lagi ya, tadi Anda lihat saya pernah menjadi panitia study tour
sekolah ke Jogja, sekolah SMP, ya. Lalu berangkat, uangnya cuma 15.000, tapi saya nggak bisa berangkat. Padahal teman-teman saya banyak yang kaya. Kalau saya bicara saja, saya nggak punya uang, teman-teman saya pasti akan bantu saya. Tapi harga diri saya itu menyebabkan saya tidak mau, ya, sehingga saya mencari alasan saya punya urusan keluarga, sehingga saya tidak bisa berangkat. Bukan karena tidak punya uang, walaupun sebenarnya adalah tidak punya uang. Ya. Jadi itu sebuah proses terus berjalan, ya, sampai tadi juga ada dilihat saya masuk diterima di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Uang kuliah 1 tahun waktu itu, plus uang pangkal, uang jaket, uang mapras, semua segala macam, hanya Rp75.000 untuk 1 tahun. Ternyata orang tua saya tidak punya uang untuk membayar itu. Sehingga yang dilakukan adalah menggadaikan kain halus. Dulu orang-orang tua itu punya simpenan itu, kalau orang kaya ada emas dan lain sebagainya, kalau orang-orang yang biasa itu punyanya kain halus. Dan dulu Pegadaian itu nerima kain halus, kain batik halus. Kenapa? Kalau sekarang nggak terima. Ya, nah kain halus itulah yang digadaikan, yang bisa membayar. Saya tahunya setelah saya masuk, nggak lama kemudian baru saya tahu. Setelah saya tahu, saya bersumpah tidak mau minta uang lagi dari orang tua. Nah, disitulah mulai terjadi sebuah titik balik transformasi kehidupan saya. Ya, saya harus bisa hidup di atas kaki saya sendiri. Itu berjalan terus, ya. Saya mulai berusaha dari yang paling kecil terus bertahap, ya. Kemarin sudah ada yang bertanya, ya, gimana cara mengelola uang pribadi dan uang usaha, ya. Itulah yang saya terapkan. Ya, kalau hasilnya itu 5.000, 5 juta misalnya, ya, jangan dikonsumsi 5 juta. Ya, jadi dikonsumsinya 2 juta, 3 jutanya ditambahkan lagi kepada modal. Terus dengan begitu hasilnya jadi 6 juta. Tetap konsumsinya 2 juta supaya hasilnya 4 juta yang terus diakumulasi. Ya, dengan sabar dan prihatin. Ya, terus menanjak. Ya. Banyak lagi story-story, ya. Saya dokter gigi yang terpaksa jadi ahli ekonomi, ya, sampai akhirnya harus mengemban tugas negara, ya, gitu. Lalu balik lagi jadi dunia usaha, ya, dan mudah-mudahan tidak jadi balik lagi, ya, supaya usahanya bisa terus tumbuh dan berkembang. Jadi Mbak Syarifah, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua adalah semua melalui proses yang panjang dan melelahkan. Ya, syukur alhamdulillah sampai hari ini saya sehat, selamat, ya. Mudah-mudahan masih lebih banyak lagi hal yang bisa saya lakukan untuk hari-hari ke depan. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Khairul Tanjung. Sebagai pembuka saja sudah begitu menginspirasi, ya Pak Cete. Tadi Anda menyampaikan bahwa ini adalah perjalanan yang begitu panjang, begitu melelahkan. Tapi apa yang membuat Anda, Pak Cete, tidak pernah berhenti untuk terus maju lagi? I mean, tentu Pak Cete pernah merasakan kegagalan. Mungkin boleh di-share juga kegagalan apa yang pernah dirasakan oleh Pak Cete begitu. Tapi apa yang akhirnya membuat Anda bisa terus sampai di titik saat ini? Karena ketika kita hidup dari susah, kemudian lebih nyaman, itu mungkin
ada satu titik di mana orang bisa merasa cukup. Tapi Pak Cete masih terus ingin melakukan lebih banyak lagi, bermanfaat lebih banyak lagi. Apa sebetulnya yang menjadi drive utama, Pak Cete? Ya, yang pertama tentu ada value. Value universal, ya value ada dalam agama yang saya anut, tapi value ini adalah value universal. Ya, value yang menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna, ya, untuk banyak orang lain. Gitu. Itu hal yang paling prinsip. Ya, jadi ya kita kan sepakat semuanya bahwa hidup di dunia ini kan sementara. Jadi yang kita pengen itu adalah menanam kebaikan sebanyak-banyaknya supaya kehidupan kita lebih baik lagi ya pada saat di dunia dan juga pada saat kita meninggalkan dunia ini. Jadi itu dasar filosofi paling mendasar ya. Saya rasa semua, kenapa saya bilang universal? Semua agama mengajarkan yang sama, ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang lebih baik buat sebanyak-banyaknya orang lain. Tolong CTW-nya jangan diungkap dulu, keburu-buru bener, belum sampai ini. Sabar. Sabar, gitu, ya. Nah. Jadi itu filosofi pertama. Jadi itu yang paling penting sebenarnya untuk adik-adik semua, untuk bapak-bapak dan ibu sekalian, berbuatlah. Kalau ditanya pernahkah saya gagal, sering gitu ya, sering. Ya, sampai gagalnya tuh bosen datang ke saya. Ya, jadi ini ada satu cerita. Ini cerita benar. Ya. Jadi kalau anak zaman now gitu, zaman sekarang kalau gagal itu biasanya langsung nyender ke tembok gitu ya. Terus galau. Dan makanya sering disebut generasi galau ya. Nah, rumusan yang paling penting dalam mengelola kegagalan itu adalah bahwa orang bijak bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu orang bijak yang bilang. Tapi kenapa bisa begitu? Karena kalau seorang itu gagal dan mau dan mampu menjadikan lesson learn, kegagalan itu sebagai proses belajar, maka itu adalah sesuatu kebaikan. Ya. Jadi kalau gagal, harus dicari sebabnya apa gagal itu. Oh, sebabnya A dan B. Kita paham? Besok jangan ulang lagi A dan B. Ya, ada jaminan tidak gagal? Tidak ada. Besok gagal lagi. Ternyata penyebabnya bukan A dan B karena kita sudah mengeliminasi. Penyebabnya C dan D. Terus menerus itu sebuah proses sampai semua penyebab kegagalan itu bisa kita eliminasi. Sehingga kita tidak bisa lagi mendapatkan kegagalan. Karena semuanya sudah berhasil kita eliminasi. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, yang terjadi adalah bahwa kegagalan itu adalah sebuah proses learning, proses belajar untuk kita itu sampai kepada tidak gagal lagi. Jadi slogan saya bilang sampai gagalnya bosen datang ke kita. Ya, kalau joknya begini, Pak pernah ditipu orang nggak? Sering. Ya, tapi karena seringnya saya belajar, oh yang nipu model begini nih, gitu. Sehingga dari jauh kalau ada orang datang mau nipu saya udah bilang, oh mau nipu gue nih. Ya, gitu. Karena sudah tahu proses itu gitu. Jadi ya belajar, kuncinya pembelajaran sampai akhir hayat itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Nah ini nih sebetulnya jawaban dari apa yang dulu pernah saya tanyakan ke Pak Hairul Tanjung. Jadi sedikit cerita ya Pak, izin. Jadi Pak Cete ini suka untuk manggil
karyawannya ya Pak ya, suka dikumpulin di kantor gitu, suka diajak ngobrol dan lain sebagainya, sharing-sharing lah Pak Cete ini. Terus satu momen saya sempat tanya nih ke Pak Cete, Pak bisa sukses seperti ini berarti intuisi Bapak sangat jalan ya? Kurang lebih itulah pertanyaan saya. Seperti apa, biasa kan seorang pengusaha ini selain ada plan tapi juga ada intuisi gitu kan. Saya tanyakan, terus jawaban dari Pak Cete adalah intuisi itu sebetulnya adalah data yang tidak kita sadari, jadinya ke intuisi. Tapi sebetulnya adalah data, informasi yang kita dapat dari subconsciously ya Pak ya. Dan akhirnya tadi ketahuan gitu kan cara Pak Cete mau nipu orang, kalau mau ditipu orang udah tahu gitu ya Pak ya dari jauh. Karena itu mungkin dari proses yang panjang sehingga akhirnya terbentuk intuisi. Nah tapi mungkin boleh digambarkan, boleh diceritakan cara Pak Cete bekerja ya tadi dengan mengkombinasikan antara thinking proses, kemudian juga intuisi. Itu seperti apa sih Pak sehingga akhirnya decision, keputusan yang diambil oleh seorang Pak Cete ini at the end of the day benar? Ya, yang pertama, intuisi adalah sesuatu yang rasional. Ya. Jadi seorang yang sudah luar biasa, makomnya ibaratnya gitu, itu pasti mempunyai intuisi. Ya, kenapa? Karena banyak sekali informasi yang didapat oleh dia. Dari membaca, dari diskusi, dari mendengar, dari apa saja itu masuk semua. Karena Tuhan memberikan kita itu sebuah kekuatan yang luar biasa seperti komputer, superkomputer. Ya, ini ada Pak Tim nih, ini kan orang komputer ya. Jadi kita diberikan yang namanya memori yang luar biasa dan diberikan juga namanya prosesor untuk mengolah memori itu. Ya. Nah, memori ini tentu ada batasnya. Sama seperti komputer, memori ada batasnya, ya. Nah sehingga saran saya, kalau yang nggak penting-penting, jangan disimpan dalam memori Anda, ya. Nomor telepon teman, nggak usah disimpan. Kenapa? Udah ada di handphone. Pernah disakiti, jangan disimpan ya Pak ya? Nggak usah. Ya, nomor telepon pacar nggak usah disimpan. Saya pernah dimarahin sama istri saya karena saya tidak hafal nomor teleponnya. Ya, saya bilang buat apa orang udah ada di handphone gitu loh. Ya, jadi kalau sudah ada nggak usah. Jadi jangan menyimpan memori-memori yang nggak penting. Simpanlah memori-memori yang penting. Ya, ada tentu yang menentukan mana yang penting mana yang enggak. Lalu ada prosesornya itu dilatih untuk menganalisa segala sesuatu itu by prosesor tadi. Saya ambil contoh, ini sering kali saya ceritakan. Ini walaupun ini bukan kenyataan sebenarnya, tapi ini adalah joke yang sebagai perumpamaan yang lebih mudah untuk dipahami. Ada dua orang konglomerat. Yang satu namanya Insinyur Ciputra, pernah dengar? Ya, beliau tuh lulusan ITB sama Pak Purbaya Yudisadewa. Ya, arsitek. Sukses dengan Ciputra Groupnya di Surabaya banyak bisnisnya. Ya, bisnisnya di bidang properti. Pinter, ya. Nah, ada lagi satu yang namanya orang tuanya Pak Antoni Salim, namanya Om Lim. Pernah dengar? Nama Chinese-nya namanya Lim Sulyong. Dulu terkenal sebagai orang terkaya di Indonesia. Ya, Om Lim ini relatif tidak sekolah. Ya, Insinyur Ciputra lulusan ITB. Ada satu orang menawarkan satu tanah yang sangat bagus, strategis. Ya, di segitiga emas di Jakarta, anggaplah, atau di Surabaya. Ya. Nah, datanglah Pak Ciputra. Wah, bagus ya tanahnya, bagus. Berapa harganya? X. Oke, Pak Ciputra karena lulusan ITB semuanya serba logical. Perhitungannya semua serba ini. Oke, saya akan bawa semua data ini.
saya akan kasih staf saya untuk menghitung. Karena beliau lulusan ITB. Ya. Nah, jadi semua harus dihitung. Sementara datang Om Lim. Ya. Om Lim ditawari yang sama tanahnya dengan harga yang sama. Om Lim lihat-lihat, nengok kanan, kiri, depan, belakang. Langsung dia bilang, oke, Owe ambil. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Karena Pak Ciputra mengandalkan feasibility study. Menghitung segala sesuatunya, berapa return of investment-nya, apa yang harus dibangun di situ, ya, demand-nya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin butuh waktu paling cepat 1 minggu, bisa 1 bulan. Kalau di pemerintah 2 tahun nggak kelar. Ya, gitu. Nah, jadi kenapa Om Lim bisa begitu? Karena dia sudah punya pengalaman, dia sudah tahu begitu lihat namanya tanah seperti ini, dia tahu dia akan bangun shopping mall, dia akan bangun apartemen, dia akan bangun office building, ini harganya jualnya segini, ini segini, maka keuntungan yang dia dapat bisa segini. Dari mana dia dapat? Itulah namanya intuisi. Kenapa bisa begitu? Karena sudah puluhan ratusan proyek dia bangun dan dia tahu persis hitung-hitungannya. Dan itu sudah ada di kepalanya dia. Ya, jadi itulah selalu saya katakan intuisi adalah sesuatu yang rasional dan harus dilatih. Ya, kalau Anda nanti bisa punya kesempatan sekolah di MBA, ya itu ada cara. Ya, walau waktu itu ambil MBA-nya di LPPM, ya ada namanya Minute Indonesia, ya cara melatih proses namanya yang rasional itu menjadi sebuah intuisi. Ya, gitu, Sarifah. Wow, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hairul Tanjung. Sebetulnya tadi berkaitan dengan intuisi itu CTW nomor 7 ya Pak ya, udah kita bongkar sedikit ya teasernya. Mungkin boleh Bapak izin sekarang CTW dihadirkan, boleh ditayangkan? Nanti aja, masih nanti aja ya. Oke, kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Wow, itu buku anak singkong bukan? Bukan. Udah nanya. Pak CTW boleh silakan, mau pilih yang mana? Oke, saya mau perempuan yang baju hitam itu. Ya, dulu. Kayak saya lihat paling antusias tadi. Tolong mic-nya. Cek. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan, saya Debbie Sylvia Putri. Saya seorang fresh graduate dari jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Saya sebenarnya punya pertanyaan dan juga ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya salah satu pembaca dari buku Bapak, mohon maaf, Si Anak Singkong, yang quotes-nya yang paling saya ingat, Bapak itu dengan tegas mengatakan, saya ini anak singkong, bukan anak keju. Betapa bangganya Bapak yang kalau saya pikirkan di zaman sekarang, semua orang inginnya makan keju. Gitu. Tapi di situ saya belajar nilai-nilai bahwa ada keteguhan, kebanggaan, rasa nasionalisme yang sangat tinggi, bahwa anak singkong itu bisa memberikan pangan bagi masyarakat Indonesia, dan itu sangat luar biasa karena menjadi salah satu komoditas pangan Indonesia. Saya seorang Gen Z Bapak, dan saya punya satu pertanyaan. Jikalau Bapak saat ini menjadi seorang Gen Z, apa sih yang akan Bapak pelajari dan Bapak fokuskan untuk masa yang akan datang? Karena saya yakin di sini audiens 80% terdiri dari teman-teman Gen Z. Kemudian
Karena sejak kemarin saya mendengar bahwa dari sosok-sosok yang sangat inspirasional, ciptakan peluang, maka izinkan saya Bapak hari ini Bismillahirrahmanirrahim menciptakan peluang. Saya ingin mengajukan proposal beasiswa untuk studi S2 saya Bapak. Jikalau Bapak berkenan izin nanti bisa saya kirimkan untuk proposal beasiswa S2 yang mana rencana saya ke depannya. Tujuan utama saya adalah sejalan dengan tujuan Bapak, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang insya Allah dalam masa yang akan datang saya ingin mengabdikan diri untuk menjadi dosen linguistik forensik di universitas yang ada di Indonesia. Mohon izin untuk Bapak menjawab pertanyaan saya terkait Gen Z dan juga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang saya rasa tidak akan pernah datang 2 kali lagi untuk saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita tabung dulu ya. Kita buka 2 lagi ya penanya. Ya, itu laki-laki yang pakai handphonenya dinyalain tuh khusus tuh, effortnya khusus. Oke, itu 1. Band dari belakang ya Pak ya? Dari sana, dari ya, sana. Dari nah sana itu ya, Mbak yang pakai hijab hitam. Iya. Oke. Ya, silahkan. Ya. Tadi pertanyaan pertama aja udah keren banget ya Pak ya. Kalau jadi Gen Z gimana? Gak sabar juga dia pengen dengar jawabannya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam uswati, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya sangat terharu terkait cerita yang ada di video tadi Pak JT. Beliau dari awal karirnya sangat kecil dan si anak singkong ya Pak ya. Tadi yang Bapak sampaikan yang saya ingat dari guru saya Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas ya Pak, Masya Allah. Dan di sini bagaimana bagaimana Pak CT untuk apa yang saat ini saya lakukan meski kecil yang bisa menjadi pijakan pertama untuk membangun sesuatu yang besar di masa depan Pak. Dan pertanyaan kedua, Bapak kan Pak CT sudah seorang konglomerat ya Pak. Nah, tujuan hidup Bapak sekarang itu apakah Bapak akan memberikan sesuatu yang bermanfaat atau ada yang lainnya Pak seperti itu? Dan di sini mungkin lagi deg-degan ya Pak ya. Apakah saya diizinkan untuk berfoto dengan Bapak karena saya di sini memberikan sesuatu buat Bapak. Nanti foto ini nanti jadi bukti kalau aku pernah belajar langsung dari miliarder sebelum saya jadi miliarder juga Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selalu senang ya Pak ya dengar. Silakan sih Mbak. Selalu senang dengar pertanyaannya. Silakan Mbak. Baik, bismillah. Perkenalkan nama saya Ayu, saya dari Sumeneb, Madura. Dan di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, kan saya tadi sudah menapaktilasi kehidupan Bapak dari sejak awal susah sampai sekarang sudah banyak menginspirasi orang. Dan pertanyaan saya, ketika Bapak masih muda, seusia saya mungkin apakah Bapak ada role model atau tokoh inspired yang buat Bapak itu berkesan sekali dan apa yang membuat Bapak mengidolakan tokoh ini? Kemudian apakah Bapak punya the favorite book yang mengubah pola pikir Bapak tentang dunia ini dan apa yang sangat menarik dari buku tersebut? Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya langsung Pak. Berdiri aja supaya lebih enak nih ngomongnya dan
bisa dilihat sama teman-teman semua. Yang pertama adalah Gen Z. Apa yang harus dilakukan oleh Gen Z sekarang ini? Yang pertama, kemarin saya sudah sampaikan sebenarnya. Yang pertama, karena Gen Z ini masih sekolah SMA atau masih kuliah, ya. Jadi tentu yang sekolah, sekolahlah yang baik. Ya, yang kuliah, kuliahlah yang baik. Secepat mungkin selesai. Karena makin lama Anda selesai, itu makin terbuang waktu Anda untuk bisa sukses. Jadi selesailah, makin lama makin cepat makin baik. Yang pertama. Yang kedua, ya, berorganisasilah. Ya. Kenapa berorganisasi? Karena dengan berorganisasi Anda belajar tentang manajemen, belajar tentang berhubungan dengan orang lain, belajar juga untuk menjadi pemimpin. Ya, karena ini semua penting untuk masa depan Anda. Ya. Nah, yang ketiga, mulailah mencoba berusaha dari usia sedini mungkin. Do it something. Ya. Lakukan segala sesuatu yang menurut Anda itu bisa dilakukan. Ya. Nah, sekalian saya read up tadi, apa sih itu jadi namanya wirausaha? Seorang wirausaha, seorang pengusaha, mau kecil, menengah, besar, syaratnya satu. Dia mampu melihat peluang dan menangkapnya. Ya. Lihat peluang nih di jalan, apa yang ada, ya, dan mampu menangkapnya. Kalau seandainya, ya, tidak ada peluang yang bisa dilihat, maka ciptakanlah peluang itu. Ya. Easy to say but not easy to do. Ya, mudah diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Ya, ini butuh latihan namanya melihat peluang. Ya. Mulailah dari lingkungan yang Anda kenal. Saya memulai jadi usaha dari kampus. Karena di kampus itulah saya melihat peluang. Ya, kemarin saya sudah katakan, ya, saya belajar dengan sangat sungguh-sungguh, akibatnya saya bisa menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional. Ya, tahun 84. Saya berorganisasi sehingga saya menjadi ketua ex officio Dewan Mahasiswa terakhir di Universitas Indonesia. Ya. Dan pada saat saya kuliah, saya satu-satunya mahasiswa yang pada waktu itu menjadi wirausahawan. Kalau sekarang banyak ini, hampir semua mahasiswa sudah bisa jualan online, jualan semua, dulu nggak ada. Ya, I'm one and the only. Ya. Nah, mulailah melihat peluang itu dari lingkungan terdekat. Kalau Anda sekolah, dari kampus, lihat ada nggak peluang-peluang itu. Kalau ada, tangkap. Kalau nggak ada, ciptakan. Ya, nah ini untuk Gen Z tadi. Ya, pertama belajar yang benar, cepat selesain. Ya, berorganisasi. Yang ketiga, cari peluang. Ya, supaya Anda bisa berusaha. Nah, itu kalau itu Anda lakukan dengan cepat, maka Anda akan bisa untuk mencapai tujuan seperti apa yang Anda cita-citakan. Nah, kedua, soal beasiswa. Kami memiliki yang namanya CT Arsa Foundation. Ya. Kami memberikan bukan cuma beasiswa tapi biaya hidup dan lain sebagainya. Syaratnya satu, harus miskin. Ya, kami tidak memberikan beasiswa kepada orang yang relatif mampu.
Ya, jadi kalau miskin ya itu punya peluang. Tapi kalau nggak miskin, saya mohon maaf karena banyak teman-teman saudara-saudara kita yang miskin, pintar, tapi tidak punya kemampuan untuk melanjutkan ini. Jadi itu arahnya ke Yayasan CT Arsa Foundation. Nah, yang kedua, minta jadi mentor. Ya, betul. Tadi, ya. Iya, batu pijakan apa Pak step by step sampai sebelum akhirnya bisa besar? Ya, tadi kan Anda sudah mengutip sunnah Nabi, ya, sebaik-baiknya manusia itu manusia yang berguna untuk orang banyak, ya. Jadi steppingnya apa gitu, ya. Nah, soal stepping ini mulailah dari sesuatu yang paling kecil saja, ya. Anda kan punya lingkungan terkecil, keluarga. Do it something untuk keluarga Anda. Kalau bisa lebih besar, ya, lingkungan di luar keluarga yang terdekat. Karena itu juga anjuran agama, mulailah dari keluarga, tetangga terdekat, ya, baru lingkungan yang lebih besar. Terus menerus seperti itu. Nah, kalau jadi mentor, saya mohon maaf, kalau semuanya pengen saya mentorin, saya nggak bisa. Tapi cara saya seperti ini, bicara langsung dengan Anda, ini kan semuanya direkam di YouTube, di TikTok, di mana aja ini keluar, ya. Nah, Anda bisa belajar semuanya dari situ. Sama saja Anda mempunyai mentor CT, ya, tapi melalui teknologi yang ada sekarang. Nah, Mbak yang ketiga tadi soal melihat peluang, ya. Ya, melihat peluang. Melihat peluang. Tadi saya katakan, ya. Jadi mulailah dari hal yang terkecil saja dulu. Ya, dari lingkungan terdekat. Anda kuliah misalnya, ya. Mulailah ini dari Sumeneb kan, kuliahnya di mana? Kenapa? Surabaya, ya. Nah, kuliahnya di Surabaya. Di mana universitasnya? Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oh, nah, kan di UNUSA, ya. Coba lihat, ya, di UNUSA itu apa yang bisa Anda lihat sebagai peluang, ya. Ada enggak? Gitu. Saya dulu mulai dari UI, ya. Saya simpel misalnya. Saya kasih contoh aja simpel nih. Dulu di kampus itu ada tangga. Ya. Ada tangga. Dulu kan nggak ada lift, nggak ada apa, semua pakai tangga. Ya. Apa yang saya lakukan? Di bawah tangga kan selalu kosong. Ya. Saya taruh mesin fotokopi di bawah tangga itu. Terus kan mesti punya mesin fotokopi, mesti punya modal. Tapi saya nggak punya modal, gimana caranya? Saya cari orang yang punya mesin fotokopi. Ya. Saya suruh dia jualan di situ, taruh, ya. Kan mesin fotokopi ada counternya kan? Bisa dilihat kan? Jadi setiap sore, malam saya pulang, saya catat berapa counternya. Besok mau pulang lagi saya catat berapa counternya. Ya, dulu fotokopi Rp25, ya. Jadi saya cas dia Rp2,5. Ya. Jadi itulah uang yang saya dapat. Ya. Kok bisa Bapak bikin begitu? Saya pemimpin mahasiswa. Dulu dekan saya, rektor saya takut sama saya. Ya, gitu. Jadi itu cara melihat peluang. Ya. Jadi caranya banyak bisa dilakukan. Ya. Contoh lagi, ya. Dulu namanya saya kan Fakultas Kedokteran Gigi, banyak bahan, alat-alat yang diperlukan. Ya, tapi nggak semua mahasiswa kan punya uang. Ya, orang tuanya juga belum. Jadi saya cari importir yang bisa memberikan barang ke saya tanpa ini, dan saya bisa bayar 3 bulan. Kan nggak mau importirnya, kenal sama saya kagak, mahasiswa.
saya cari teman saya, ada bapaknya kolonel. Kolonel ini kepala Dinas Kesehatan Gigi Angkatan Darat. Kalau beli banyak kan? Nah, saya datang, saya jual idealisme saya ke dia. Saya bilang, Pak, ini banyak mahasiswa butuh bahan, butuh alat, tapi nggak bisa punya bayar langsung, bisanya nyicil. Terus gimana? Iya, saya udah ketemu importir, tapi perlu ada orang yang menjamin. Karena saya mau jual idealisme saya, si kolonel terketuk hatinya. Ngajak saya ke importir itu. Kasih barangnya, kasih bahannya, saya yang jamin. Ya, nah dapat barang saya jualan ke teman-teman mahasiswa saya dengan installment. Ya. Jadi saya bisa membantu orang ya dengan installment, saya juga mendapatkan keuntungan. Harga yang saya jual sama dengan harga yang di toko, tapi boleh utang. Ya, kenapa? Karena di harga diimportir kan lebih murah. Tetapi apa syaratnya? Harus jaga kepercayaan. Ya, karena saya sudah dijamin oleh orang tadi, saya harus menjaga. Kalau saya nggak bisa jaga kepercayaan itu, maka nama saya akan cacat dan saya tidak akan dipercaya lagi seumur hidup saya. Itu, Dek. Mohon izin Bapak, tadi untuk pertanyaan tokoh inspiringnya Bapak. Tokoh buku tadi Pak. Ya, buku, ya. Tokoh inspiring saya itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi Anda juga nggak perlu nih ya tokoh inspiring ini di level Anda. Mulailah dari yang Anda pikir Anda bisa capai nih. Ya, saya ingat betul. Saya waktu memulai usaha gitu pertama kali saya kenal satu manajer bank. Ya, dulu banknya namanya PDFCI, Lembaga Keuangan Non Bank. Saya lihat rumahnya di Bali Village di Fatmawati, mobilnya Toyota Corolla. Ya, dream saya cuma itu aja. Kalau saya nanti hidupnya bisa seperti itu, saya sudah syukur alhamdulillah. Ya. Akhirnya saya sampai ke level itu. Ya. Saya dream lagi, oh saya mau ini gitu. Sehingga gantungkan cita-cita ke langit sih boleh saja gitu. Tapi approaching yang more realistic itu lebih baik. Anda misalnya sekarang mahasiswa di UNUSA, cita-cita mau jadi seperti Pak Nuh aja udah alhamdulillah. Ya, gitu ya. Jangan mau jadi Pak Prabowo gitu loh. Ya. Nah, itu kira-kiranya begitulah. Ya, jadi yang achievable atau mau jadi dosen Anda dululah gitu loh. Terus jadi apa lagi? Itu lebih mudah. Kalau buku, hampir semua buku tentang riwayat hidup. Ya, tokoh-tokoh yang besar itu saya dulu baca. Ya, Pak Ciputra saya baca bukunya beberapa terkait dengan PT Pembangunan Jaya dan lain sebagainya. Tapi sekarang nih ada yang lebih enak sebenarnya. Ya, di TV itu ada namanya Netflix. Ya, ada namanya dokumenter. Dokumenter itu saya belajar banyak dari dokumenter. Sampai sekarang saya nonton hampir semua dokumenter Netflix itu saya belajar. Saya tonton. Kenapa? Itu jadi pembelajaran buat saya. Saya jadi ngerti sejarah, saya jadi ngerti semua segala macam itu dari Netflix sekarang. Dan ada YouTube, Anda cari aja siapa itu ketemu aja pasti. Ya. Ada semua sosial media. Jadi sekarang ini era untuk mencari informasi itu mudah, ya dibandingkan dengan membaca buku, ya itu cara yang lebih mudah sekarang. Karena kalau baca buku itu cuma satu, ya mata kita yang ngelihat dan masuk ke otak, ya itu sering lupa. Kalau audio, video, visual, semua panca indera kita itu nyerap, sehingga kita menjadi lebih susah lupa, ya dan lebih terinspirasi dibandingkan dengan membaca buku. Era sekarang, era Anda jauh lebih mudah dibandingkan era saya. Gitu Mbak?
Give Bapak, terima kasih. Oke, once again, give a round of applause untuk Bapak Hairul Tanjung. Kita mau lanjut Q&A, boleh buka 3 lagi. Wah, semangat semua nih Pak, sampai bingung. Mbaknya deh yang pegang handphone, boleh ya, 1, terus. Tadi 2 wanita, 1 laki-laki. 2 laki-laki, ya 2 wanita, Benar, 1 laki-laki. Sekarang 2 laki-laki, 1 wanita. Oke, terus masnya, ya yang baju merah dari tadi pengen Pak. Terus 1 lagi dari sebelah sini ya, cowok dari sebelah kanan ada. Oke, yang berdiri, silakan. Udah, tadi cewek yang ini. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rulisa Delia, saya mahasiswa S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Surabaya. Baik Bapak, tadi Pak CT sempat menyampaikan bahwa pebisnis harus bisa melihat dan menangkap peluang. Saya sepakat, tapi menurut saya setiap peluang itu selalu datang bersamaan dengan resikonya. Begitu juga kemarin Raffi Ahmad juga menyampaikan bahwa seorang pebisnis harus bisa melihat momen. Dan di era saat ini Pak, in this economy, dengan dunia bisnis yang berubah dengan sangat cepat, kehilangan momen atau kehilangan peluang itu bisa berarti kehilangan kesempatan selamanya. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak bisa tetap fokus dan sigap menangkap peluang tanpa takut resiko di tengah tekanan kerja yang tinggi? Terutama bagi kami yang berasal dari latar belakang dengan privilege yang sangat minim. Seringkali kami tuh merasa takut untuk mengambil resiko yang lebih besar. Sedangkan maksud saya mengambil peluang yang lebih besar. Biasanya kan peluang yang lebih besar itu datang bersama resiko yang lebih besar pula. Oke. Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah setiap ada peluang, ada resiko, tapi biasa takut ya Pak ya. Jadi nanti gimana? Ini soal peluang dan resiko. Oke, kita masuk kedua tadi Masnya, yang baju merah. Boleh berdiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, mohon maaf. Perkenalkan saya Ibrahim, saya dari Surabaya. Jadi Pak CT ini adalah inspiratif buat saya. Saya dulunya seorang PNS Pak. 10 tahun saya bekerja sebagai PNS dan saya merisenkan diri di jalanin bisnis insurance sampai sekarang. Pertanyaan saya adalah, yang saya tahu Bapak adalah seorang miliarder, bagaimana di umur berapa Bapak bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya Bapak? Terus pertanyaan yang kedua, yang saya tahu Bapak adalah sangat luar biasa kepada seorang ibu. Motivasi apa yang memberikan perjalanan spiritual Bapak bisa mencapai di level yang saat ini? Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next ya, tadi Mas Ake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siti. Kebetulan kami pernah ketemu Bapak di Juanda, dikenalkan sama Pak Propno. Nama saya Sarwanto Pak, dari Surabaya. Kebetulan saya juga punya usaha kecil-kecilan Pak.
Yang mau saya tanyakan Pak CT, saya kepingin tahu bagaimana Pak CT menyiapkan generasi penerusnya Bapak. Karena perusahaan Bapak ini sangat besar sekali dan kelihatannya juga dari hasil kerja kerasnya Bapak sendiri. Jadi untuk menyiapkan generasi penerusnya Bapak, bagaimana caranya Pak? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama soal peluang dan risiko. Semua namanya usaha pasti ada risikonya. Ya, bisa berhasil, bisa gagal. Nah, oleh karenanya kalau Anda sudah mau berusaha ya, committed. Apa itu committednya? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, harus berhasil. Karena di dunia usaha cuma dua istilahnya, you sukses atau you mati. Enggak ada istilahnya tanggung-tanggung itu. You sukses atau you mati. Gitu. Jadi enggak punya pilihan. Ya, caranya cuma harus sukses. Artinya ya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Gitu, harus sukses. Enggak ada pilihan dua. Karena kan mati bukan pilihan. Ya. Jadi kalau memang masih takut, mulailah dari risiko terkecil. Ya. Biasanya risiko kecil untungnya kecil. Risiko lebih besar untungnya lebih besar. Ya, jadi tapi kalau takut mulailah dari risiko terkecil dulu. Coba dulu, begitu yakin confidence hajar lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Nah, jadi si Mas nih alhamdulillah sudah move dia. Kalau kuadran itu sudah move, kalau katanya si Kiyosaki nih sudah move dari PNS sudah menjadi wirausaha. Ya, insya Allah mudah-mudahan sukses. Karena nggak ada pilihan. Ada yang bilang Pak saya PNS, tapi saya nyambi jadi pengusaha. Lupakan. Karena PNS-nya pasti Anda nggak sukses, ya pengusahanya juga pasti nggak sukses. Karena apa? Usaha nggak bisa disambi, ya kerja juga nggak bisa disambi, gitu. Makanya saya selalu ingetin teman-teman yang jadi politisi sekaligus pengusaha, ya saya bilang yuk mesti memilih. Kalau enggak nanti usahanya nggak sukses, karir politiknya juga nggak sukses, ya. Jadi harus memilih. Saya memilih, ya. Saya maunya jadi pengusaha. Karena hidup adalah pilihan. Ya, jadi itu. Kapan 1 miliar pertama? Jadi jangan pernah berpikir, ya. Jadi saya selalu bilang begini, menciptakan 1 juta rupiah pertama jauh lebih susah daripada menciptakan 1 miliar kedua. Ya. Jadi cari dulu 1 juta dapat alhamdulillah ya. Lalu cari lagi 10 juta dapat, cari lagi 100 juta baru cari 1 miliar. Ya, gitu. Kalau Anda lihat ini saya alhamdulillah saya punya bank itu umur 33 tahun. Ya. Kenapa? Ya, karena pada waktu itu ada bank gagal, ya, dan saya sudah punya karir, track record dan lain sebagainya, sehingga dipercaya oleh Bank Indonesia, ya, untuk ngambil bank bermasalah pada waktu itu. Ya, umur saya 33 tahun, tahun 1995, saya lahir 62 kan, 33 tahun. Saya sudah punya bank, ya, jadi, tapi itu semua ya hasil track record kerja keras, tapi jangan lupa tanpa the blessing of the God is impossible. Nah, tadi rumusnya apa? Orang tua, ibu. Ya, saya ingat betul. Satu kali saya sudah jadi pengusaha, ya. Lalu ibu saya ingin naik haji.
Ya. Saya ingat betul ini. Gitu. Terus kan nggak ada yang nemenin, jadi mau cari temen. Maksudnya saya harus biayai pasti, tapi ingin ada yang nemeni juga kan, karena udah relatif sudah tua, sudah agak sepuh. Pada waktu itu saya nggak berpikir panjang, ya udah Bu, saya yang nemeni. Ya. Betul-betul saya urus prosesnya, proses umrohnya, karena belum haji waktu itu dapat bonus umroh dulu, lalu hajinya itu saya waktu tawaf, saya kan penuh sekali, waktu itu tuh saya kawal, saya ini Ibu ya, itu alhamdulillah ya, begitu pulang ternyata itu lancar betul rezeki saya. Gitu. Jadi ya kemarin Raffi Ahmad juga bicara soal ibu ya. Jadi ini percaya ya. Ini untuk adik-adik ya, percaya ibu orang tua, tapi ibumu, baru bapakmu. Ya. Bagi yang masih ada, saya udah nggak ada sekarang, udah yatim piatu, udah ini. Tapi yang bagi masih ada, ya uruslah ibumu itu. Ya. Nah, yang terakhir tadi soal generasi penerus, ya. Jadi tadi juga kita udah diskusi pagi-pagi sebelum ini. Alhamdulillah, saya punya anak cuma 2, ya. Namanya gampang. 1 putri, 1 putra. Ya, putri sudah bantu saya sekarang ya karena udah dulu kuliah sekolah pertama SD sampai kelas tertentu di Indonesia, lalu lanjut ke Singapura, terakhir di Amerika. Sekarang sudah balik ke Indonesia dan sudah membantu saya. Bahkan sudah diminta Pak Jokowi waktu itu menjadi staf khusus presiden dalam usia termuda, umur 22 tahun waktu itu. Beliau diminta jadi staf khususnya presiden. Kenapa? Karena influence-nya dia untuk komunikasi kepada Gen Z. Ya, Gen Z ini pasti lebih kenal anak saya daripada saya. Ya, nah, jadi tadi saya cerita, saya memang mendidik anak tidak dengan kemanjaan. Saya kasih contoh, waktu dia kuliah di Amerika, saya tidak kasih mobil. Dia naik kendaraan umum. Sampai dia lulus. Tapi ada akibatnya. Sampai sekarang putri tidak bisa bawa mobil. Ya. Tapi itu contoh bagaimana saya tidak memberikan kemanjaan. Ya, dan alhamdulillah jiwa entrepreneurnya juga menurun. Dari mulai SMA dia sudah mulai nyambi-nyambi juga. Ya, waktu kuliah juga begitu, dia punya IO, punya semua segala macam, ya sampai sekarang sudah bisa memimpin perusahaan digital media khususnya di lifestyle. Ya, jadi ini bahkan sekarang production Korea seperti Hype yang pegang BTS, YG yang pegang Blackpink dan semua Korea itu sangat percaya sama Putri dan semua CEO-nya itu berteman baik sama Putri. Jadi itu adalah buat saya sebuah anugerah. Jadi kalau tanya gimana cara mendidiknya, satu aja, saya tidak pernah memberikan kemanjaan dalam bentuk materi kepada anak-anak saya. Ya, jadi saya selalu meng-create value. Dan yang paling penting untuk Bapak, untuk anak-anaknya satu aja. Trial by the example. Ya, pendidikan dengan memberi contoh kepada anak-anak. Ya, jadi Bapak, Ibu kalau mau anak-anaknya ya jadi orang yang baik, kasihlah contoh yang baik. Ya, karena itu hanya satu-satunya cara. Kalau omongan masuk kuping kiri, kuping kanan Pak sekarang gitu. Ya, beri contoh itu hal yang paling penting saya rasa untuk mendidik anak. Nah, sekarang saya sampai kepada akhir nih. Karena udah mau jam 4, mau ada kelas, ya. Jadi tolong CTW-nya
ditayangin. Nah, ini dia Pak ya. Ya. Nah, ini adalah rumusan yang saya buat, saya peroleh dari akumulasi tadi. Ya, pendidikan, pengalaman, semua segala sesuatu. Ini adalah keyword ya dari pesan sampai akhirnya saya mendapatkan profesor ya, itu pada pidato pengukuhan saya sebagai profesor kewirausahaan. Saya ini alhamdulillah satu-satunya profesor kewirausahaan di Indonesia. Sehingga tugas saya harus keliling dari kampus-kampus kuliah kewirausahaan. Ya. Jadi ini adalah perasan dari semuanya. Ya. Jadi CTW itu apa? Jadi yang pertama, mulailah segala sesuatu, apalagi memulai usaha, memulai apapun segala sesuatu, mulailah dengan niat baik. Semua agama mengajarkan seperti itu. Ya, mau agama Islam yang saya anut, agama Katolik, Kristen, agama semua pasti mengajarkan mulailah sesuatu dengan niat baik. Karena dengan niat baik itulah kita akan insya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam langkah-langkah berikutnya. Kedua tadi ya, baca dan tangkap peluang. Tadi kalau mau jadi pengusaha harus bisa membaca peluang dan menangkapnya. Tadi pertanyaannya kalau nggak ada gimana Pak? Tangkap peluangnya. Ya. Yang ketiga, kemarin juga ditanya nih. Ya, apa arti uang? Ya. Uang bukanlah modal utama. Saya nggak punya uang waktu memulai. Ya, saya memulai itu dengan pada waktu itu ada tugas dari kampus untuk membuat buku praktikum ACC-nya. Nah, jadi dosen itu dulu zaman saya adalah wakil Tuhan di dunia. Kalau dia perintah harus kita lakukan. Beda sekarang, anak sekarang bisa ngajak argue dosennya, kalau dulu boro-boro nggak bisa gitu ya. Nih, saya mau minggu depan you harus sudah punya ini. Gitu. Nah biasanya kita itu di Salemba di depan tuh ada dulu deretan orang jilid-jilid, fotokopi semua segala bikinnya di sana. Nah saya punya teman, punya percetakan kecil hand press. Saya datang ke teman saya ya untuk bilang ini berapa kalau bikin ini. Dia bilang tadi 150 aja. Pego aja tadi gitu. Nah kalau bikin satu-satu di depan Salemba itu 500. Saya datang ke teman-teman bilang, siapa mau bikin nama saya 300. Ada yang nolak gak? Enggak ada. Karena hanya orang gila yang mau beli lebih mahal. 500 padahal saya jual 300. Ya, untungnya berapa? 150. Dulu mahasiswanya 100, itulah 15.000 pertama di kampus yang saya dapetin. Ya. Pakai uang? Enggak, karena teman kan, gue bayar belakangan ya. Iya, nggak berani dia bilang nggak orang temen. Kalau nggak kita pecat dia jadi teman kita. Ya, nah jadi uang bukan modal utama. Ya, jadi apa intinya tadi berorganisasi, networking, teman yang banyak, ya, karena itu adalah modal, ya, selain daripada uang. Kalau punya uang, alhamdulillah, tapi nggak semua orang punya uang, ya, tapi itu tidak jadi hambatan. Buy the future with the present value. Belilah masa depan dengan harga sekarang. Tadi mau usaha, mesti ngerti trennya apa. Tadi kan sudah bilang. Dulu anak singkong, sekarang keju. Kenapa? Anak Gen Z semua mau pakai keju. Apa aja dikejuin sekarang? Benar nggak? Nah, kopi aja dikejuin, saya bingung itu minum kopi pakai keju. Gitu ya. Nah, harus tahu nih ke depan nih apa trennya. Kalau Anda tahu apa yang terjadi ke depan, Anda beli dengan harga sekarang, maka Anda akan dapat keuntungan. Kalau di perbankan, kalau berteman sama Pak Yudi, pasti dapat keuntungan karena tahu suku bunga mau naik apa turun. Ya, kalau akan
turun, invest dulu di government bond gitu. Nanti kalau yield-nya turun, harganya naik gitu loh. Ya. Jadi selalu gitu. Salah satu mentor saya dulu adalah Menteri Keuangan, namanya Pak Mar'i Muhammad. Ya, dari zaman Dirjen Pajak saya sudah di Kementerian Keuangan. Krisis 98, saya untung besar. Kenapa? Karena saya tahu kebijakannya pemerintah akan kemana. Ya, saya tahu the future, ya, sehingga saya buy-nya sekarang. Gitu. Jadi buy the future with the present value. Jadikan kegagalan sahabat baik. Tadi udah kita bahas, ya. Jadi gagal bangkit lagi, sampai gagalnya bosen datang sama kita. Ditipu jangan. Besok jangan sampai ditipu lagi. Sampai udah orang datang lihat udah tahu mau nipu gua nih. Gitu. Ya. Nomor 6. Kerja keras, pantang menyerah, detail, tidak kompromi terhadap hasil akhir, disiplin dan perfeksionis. Ini yang orang Indonesia rada susah ini. Ya. Kerja keras, aduh. Orang kita itu susah, padahal saya selalu bilang, Tuhan itu maha adil, dia tidak akan kasih rejeki kepada orang yang lebih tidak bekerja keras dibandingkan yang bekerja keras. Ya, pantang menyerah udah pasti, detail. Setannya itu ada pada detailnya kata orang pintar itu. Ya, the devil is in the detail. Tidak kompromi terhadap hasil akhir, harus perfect. Dikasih LPS 4 hari sebelumnya, harus jalan bagus. Gitu, nggak bisa gitu. Tetap detail lagi ya Pak, tetap detail. Itu nggak kompromi terhadap hasil akhir, ya. Disiplin, perfeksionis, nah, itu harus nggak ada pilihan, ya. 7, intuisi adalah sesuatu yang rasional, udah kita bahas tadi, ya. Nah, ini nomor 8. Ini seringkali di perusahaan, di pemerintah, ini pengalaman hidup saya. Ambil keputusan, cari solusi, bukan masalah. Kita itu kalau punya masalah, yang dicari apa? Masalahnya dulu, benar nggak? Ya, wah, bulet masalah tuh, putar terus, gitu. Ya, kalau ada masalah ya udah nggak usah dicari lagi, masalahnya udah ada di situ. Ya, cari solusinya, ambil keputusan. Nah, di swasta aja begini ya Pak Tim, apalagi di pemerintah, udah lebih ribet lagi. Ya. Pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air. Nah ini seringkali orang itu ya mana lebih penting gitu, pragmatis apa idealis. Jangan pernah mendikotomikan antara idealisme dan pragmatisme. Pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air, tetapi dia seperti yin dan yang dalam filosofi Chinese, dan dia seperti koin dengan 2 mata sisi. Kalau satu doang mata sisinya nggak laku tuh uang. Ya, jadi pragmatisme untuk jangka pendek, idealisme untuk jangka panjang, gitu. Ya, pragmatisme ya untuk diri kita, keuntungan dan lain sebagainya. Idealisme untuk sustainability. Tanpa idealisme kita nggak bisa sustainability, kita nggak bisa berkesinambungan. Ya, kalau keuntungan kita tarik semua sekarang, ya habis tuh anak cucu kita nggak kebagian. Ya, jadi jangan dipertentangkan. Dan nomor 10 itu, ya semua yang kita lakukan tujuannya satu. Ya, jadi bukan tujuannya uang, bukan tujuan apa. Tujuannya adalah semua yang kita lakukan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari keberkahan Tuhan. Jadi mulailah dengan niat baik, habis itu upaya apapun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, semua segala macam, ujungnya cari keberkahan Tuhan. Saya mau kasih tip terakhir. Orang bodoh kalah dengan orang pintar, betul? Jadi jangan jadi orang bodoh. Ya. Tapi orang pintar kalah sama orang licik. Benar?
Karena udah pinter dilicikin ya kalah juga. Maka tapi jangan jadi orang licik. Tapi orang licik tidak pernah menang dari orang yang beruntung. Ya, benar nggak? Orang licik mau dilicikin, ya. Orang lewat dikasih kulit pisang supaya kepleset, dia nggak lewat situ, ya, karena dia beruntung, ya. Mau dijailin, mau apa, mau ditipu, ya nggak bisa karena dia beruntung, ya. Jadi ujungnya jadilah orang yang beruntung. Gimana caranya jadi orang beruntung, ya? Semua sudah ada di kitab suci Anda masing-masing. Yang Islam sudah ada di Al-Quran. Banyak ayat-ayat, Anda akan jadi orang yang beruntung. Anda akan beruntung. Nah, pegang itu, insya Allah Anda akan menjadi orang yang beruntung. Tapi sebelum beruntung, pintar dulu. Ya, karena biasanya kalau nggak pintar tidak beruntung tadi. Ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak CT. Dan CTW ini terbukti ya Pak ya, melalui berbagai dekade ya Pak ya tentunya, sehingga proven relate juga untuk Gen Z, tentunya untuk anak muda. Dan tadi sudah esensinya sudah dirangkum oleh Bapak Hairul Tanjung. Semoga ini terus menginspirasi, bisa membuat semangat semua untuk anak muda. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Pak CT, kita izin kita foto bareng ya. Teman-teman semua boleh berdiri. Kita akan foto bareng di LPS Financial Festival 2025. Pak Purbaya mohon izin Pak agak ke depan. Pak Tim, Pak Nuh. Ya. Kita foto bareng-bareng. Saya invite juga rekan saya, Safrina. Oke, semua audiens boleh merapat, teman-teman semuanya. Oke, kita pandu udah siap ya semuanya. 1, 2, 3. Financial Festival 2025. Masih ada educational class, teman-teman boleh bergeser ya ke room 1 dan juga room 2. Ya, ke breakout room, ada apa saja Safrina? Dan tentunya akan ada penampilan nanti malam konser oleh King Nasar dan Ra. Betul, tapi sebelum itu sekali lagi kita ingatkan ya teman-teman, boleh silakan bergeser ke room 1 dan juga room 2. Ada educational class dari Evelyn Hutani, kemudian juga Cinta Laura nih jauh-jauh datang dari Jakarta. Jadi sebenarnya teman-teman udah gak sabar juga ya buat nyatain educational class setelah ini.